Shalom dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua. Bimbang atau mukjizat Tuhan, lihat keadaan dunia sekarang ini. Dunia ditakuti oleh berbagai jenis wabak penyakit, keadaan ekonomi, dan juga virus yang boleh membunuh sehingga membawa kematian. Dalam keadaan seperti ini, pastinya ramai sudah berpikir apa yang harus dia lakukan, apakah rancangan yang harus diambil, apakah tindakan yang harus diambil saat ini, di saat yang gentir seperti ini. Pesan Tuhan kepada saya, nanti dulu, bukan rencanamu. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran yang di atas di sini bermaksud pikiran Kristus, manakala pikiran di bumi adalah pikiran manusia sahaja. Apabila manusia melihat masalah dengan pikiran manusia, manusia akan melihat masalah untuk menyelesaikan masalah, untuk mengelakkan masalah, untuk lari dari masalah, akhirnya untuk hidup mengharungi masalah demi masalah, masalah demi masalah. Karena dia melihat melalui masalah kepada masalah dan mendapat masalah. Itulah namanya pikiran yang dari bawah, yaitu dari dunia. Bila seorang itu dalam ketakutan, dia akan mulai melihat dari situasinya sendiri. Tapi bila mereka yang percaya seperti kita ini, saya percaya kita memiliki pikiran Kristus, karena di Kolose 3 ayat 2 ini berkata, pikirkanlah perkara yang di atas. Bermaksud kita harus memiliki pikiran Kristus. Di saat kita memiliki pikiran Kristus, kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah, dan kita mau minta pengertian daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Akhirnya, apabila kita melihat dunia ini bukan dari bawah tetapi dari atas, kita melihat dunia ini hanya kecil dan betapa besarnya Tuhan dari dunia ini, dan Anda pasti mendapat hikmat dan pengertian untuk melakukan kegiatan harianmu, untuk hidup yang berhasil dan berkenan di mata Tuhan. Karena Anda melihat Tuhan lebih besar dari masalah, Anda mendapat hikmat. Tetapi sebaliknya pikiran dunia tadi, melihat masalah demi masalah dan mendatangkan masalah, akhirnya penat untuk dirinya berpikir. Tetapi ini waktunya kita memiliki pikiran Kristus, di mana memiliki pikiran Kristus ini kita bisa mendalami hati Tuhan dan mendapat hikmat dan pengertian. Suatu ketika dahulu, ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, pada waktu yang sama askar Mesir sedang mengejar mereka, ingin membunuh mereka. Dan Musa membawa mereka dengan pimpinan Tuhan sendiri, lalu mereka berhenti di tepi laut. Kebanyakan mereka merungut, merajuk, dan kecewa dengan Musa karena membawa mereka ke tepi laut. Apabila mereka melihat laut di hadapan mereka, dan mereka tahu bahwa kematian semakin menghampiri karena askar-askar Mesir sedang mengejar mereka, maka mereka sudah merungut dan mereka sudah mulai berbicara dan bimbang akan kematian. Tetapi ada satu orang lelaki yang bernama Musa ini tahu bahwa mukjizat Tuhan bukan datang dengan pikiran yang di bawah, harus memiliki pikiran yang di atas. Oleh itu, Musa menyendiri dan berdoa kepada Tuhan untuk memiliki pikiran di atas, untuk dapat pengertian. Akhirnya Tuhan beritahu Musa, firmanlah Tuhan, berkatalah Tuhan kepada Musa, hulurkan tongkatmu. Lalu Musa hulurkan tongkatnya, dan air laut di hadapan bangsa Israel itu menjadi kering. Lalu mereka melintas laut itu dengan selamat. Dan pada waktu yang sama, askar-askar Mesir yang mengejar mereka juga melalui laut itu, tetapi mereka ketinggalan jauh ke belakang. Dan apabila umat Israel sudah semua sampai ke seberang, lalu laut itu tidak lagi kering, tetapi menjadi laut semula. Daratan yang kering menjadi laut semula. Lalu lemaslah askar-askar Mesir itu, lalu tenggelamlah dan matilah askar-askar Mesir itu. Lalu umat Israel memuji dan menyembah Tuhan. Mukjizat terjadi karena ada satu orang yang memiliki pikiran yang di atas. Filipi 3 ayat ke-20.
Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar apapun keadaan sekarang ini, ingatlah kita yang percaya ini adalah warga negara surga. Dan janganlah gentar hatimu di saat dunia kebimbangan, di saat apapun keadaan pada waktu ini. Tetapi Anda harus kuatkan dirimu, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan miliki pikiran Kristus. Agar di saat dunia kebimbangan, kita jadilah saluran berkat mukjizat dari Tuhan Yesus Kristus. Inilah pesan yang sangat penting bagi kita semua. Pesan ini saya percaya dapat mengubah hidup Anda dan saya, dapat memberi kekuatan, karena pesan ini terang-terang sekali datang melalui kuasa Roh Kudus. Dan pada hari ini saya percaya Anda pasti ingin berkongsikan firman ini, message ini kepada yang lain, dan lakukanlah itu, like and subscribe channel ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya doakan Anda semua menerima kebahagiaan dan damai sejahtera. In Jesus Christ mighty name. Salam dan salam damai buat kita semua di dalam kasih Kristus. Dan saya percaya Anda diberkati, dan tonton bimbang ini akan bersambung di episode kedua. Oleh itu teruslah menonton, dan thank you for your support. Please like and subscribe this channel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya doakan agar Anda diberkati. Amin.